Di awal film di pulau kecil yang begitu indah dan dihuni oleh bangsa Viking, desa yang sudah berdiri cukup lama dan dari beberapa generasi, namun ada satu masalah bagi mereka, yaitu naga. Mereka mengambil hewan ternak dan bahkan menghancurkan bangunan. Karena mereka adalah bangsa Viking, mereka tidak tinggal diam, mereka tetap melawan. Lalu kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Hekap. Ia berusaha membantu untuk melawan para naga. Namun sang ayah mencegahnya, yaitu Stoik, kepala suku, dan ia selalu menganggap Hekap lemah. Hekap tidak tinggal diam saja. Ia berusaha membantu dan mengambil alat ciptaannya. Namun Gober menghentikannya, lebih baik membantunya menempa besi. Hekap yang ingin melihat anak seumurannya ikut serta membantu desa. Namun mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan gadis yang ia kagumi, yaitu Astrid. Stoik yang sedang melawan naga, tiba-tiba ia diserang dengan naga yang ditakuti oleh bangsa Viking, yaitu Night Fury, naga yang belum pernah dilihat siapapun. Hekap yang mendengar Night Fury sedang menyerang desanya, lalu ia membawa alat ciptaan dan berniat menyerang Night Fury. Ia mengamati pergerakan di atas dan berhasil menembakkan alat pelontarnya mengenai Night Fury. Tanpa sepengetahuan, seekor naga berada di hadapannya. Stoik yang melihat anaknya dalam bahaya, ia pun bergegas membantunya. Hekap mencoba meyakinkan ayahnya bahwa ia berhasil menembakkan Night Fury. Stoik yang mendengar muak dengan lelucon anaknya. Bahkan ia tidak pernah melihat seekor naga yang belum pernah dilihat siapapun. Lalu ia menyuruhnya untuk pulang. Ayah Hekap sang kepala desa, ia mengumpulkan seluruh warganya untuk membicarakan masalah yang terjadi kepada mereka. Jika masalah ini tidak ingin terulang kembali, kita harus menemukan sarang naga dan membunuh mereka. Lalu di sini Gober meyakinkan Stoik untuk memasukkan Hekap dalam pelatihan naga. Percaya atau tidak, Hekap hanya ingin membuat ayahnya bangga. Singkat cerita, keesokan hari, Hekap ke hutan mencari keberadaan Night Fury yang ia tembak semalam. Dan ia berhasil menemukan jejak keberadaan Night Fury, dan ia mengikuti jejak tersebut. Di situ ia melihat sesuatu. Saat dilihat, ternyata itu adalah Night Fury yang sedang terjebak. Dan Hekap pun berniat membunuhnya, tapi ia tidak tega melihat Night Fury dan melepaskannya. Saat di rumah, Stoik meminta Hekap untuk bergabung dalam pelatihan naga, agar kelak ia bisa membunuh naga. Namun Hekap menolak, tidak ingin melawan naga karena sang ayah dengan tulus menyuruhnya bergabung. Ia tidak ada pilihan. I'll be back. Keesokan hari di pelatihan yang dihadiri oleh Astrid, Fislek, Snotlot, Rufnot, dan Tofnot, mereka tak percaya Hekap akan bergabung dalam pelatihan yang dipandu oleh Gober. Dan pelatihan pertama pun dimulai. Make plenty of it to throw off the region's very administrative. Di situ mereka kewalahan melawan naga itu, dan juga Hekap hampir terkena serangan naga. Beruntung Gober membantunya dan memasukkannya kembali. Singkat cerita, karena sudah menyelesaikan pelatihan, Hekap kembali ke hutan. Ia pun melihat naga itu yang terjebak, dan terbangnya pun sudah tidak stabil.
Hekap yang sedang menggambar naga itu, ia menyadari sayap pada bagian buntutnya menghilang. Singkat cerita, malam hari, Gober menyuruh mereka untuk belajar memahami naga dari buku yang berisi tentang naga. Read? I've read it like a... Namun dari mereka tidak mempedulikannya dan meninggalkan tempat tersebut. Yang hanya tersisa Hekap dan Astrid. Di situ Hekap berkata, mungkin para naga tidak seburuk yang kita kira. Astrid yang mendengarnya menganggapnya aneh, ia pun meninggalkannya sendiri. Hekap pun membaca buku yang berisi tentang naga. Timberjack, Skrill, Whispering Death, Thunderdrum, victims, buries his victims, chose his victims, Night Fury. Dan sampailah di lembar akhir yang berisi tentang naga dari Night Fury yang tidak diketahui informasinya. Di sisi lain, Storm dan masa Viking yang menemukan tempat yang diyakini bahwa tempat tersebut adalah sarang naga. Kita kembali ke Hekap yang sedang melakukan latihan. Ia tidak fokus malah menanyakan buku sebelumnya yang tidak membahas tentang Night Fury kepada Gober. Quick! Lie on their feet! Your job! Lie! Beruntung dengan kemampuan Astrid, naga itu bisa ditaklukkannya. Singkat cerita, Hekap kembali menemui Night Fury dengan ikan yang ia bawa dan berharap bisa mendekati Night Fury. Night Fury pun memberikan ikan yang sudah ia telan untuk membagikannya kepada Hekap dan menyuruhnya untuk memakannya. Di sini Hekap berusaha seharian bersama Night Fury, sampai akhirnya ia berhasil menyentuh kepala Night Fury, walaupun ada keraguan, dan memberi namanya Toothless. Setelah kejadian itu, ia membuat sirip buatan untuknya, supaya bisa kembali terbang. Karena keahlian dalam menempa besi, ia berhasil membuatnya dengan sepenuh hati. Keesokan hari, ia kembali membawakan banyak ikan untuk sarapan Toothless. Satu persatu ikan yang ia bawa dikeluarkan. Selagi ia makan, Hekap memasangkan sirip buatannya. Dan akhirnya ia berhasil memasangkannya. Dan Toothless pun bisa terbang kembali. Mereka berdua pun terjatuh. Toothless tidak bisa terbang karena sirip buatannya ada yang salah. Singkat cerita, Hekap kembali berlatih bersama rekannya melawan naga. Your job is to know which is which! Suggestion. Prefers to keep its victims away with its victims. Dengan gumpalan asap yang cukup tebal, Hekap berhasil memasukkan naga itu ke kandang dengan belut laut. Now, Di sini mereka terdiam seakan tak percaya bahwa ia berhasil menaklukkan naga. Singkat cerita, Hekap tak menyerah untuk membuatkan sirip Toothless agar ia bisa terbang kembali. Karena sering menghabiskan waktu bersama Toothless, ia bisa menaklukkan naga menggunakan beberapa trik yang membuat Astrid kesal karena banyak yang memujinya. Kita diperlihatkan Styx dan para Viking yang sudah pulang karena mereka tidak menemukan sarang naga. Lalu Gober menyambut kepulangan Styx, memberitahu bahwa anaknya Hekap, siapa yang menduga ia sudah terkenal di desa. Kita beralih ke Hekap di mana ia sedang mencoba alat ciptaannya untuk menerbangkan Toothless menggunakan kertas panduan yang ia buat. Kertas petunjuk yang ia buat terjatuh dan membuat mereka berdua terombang-ambing di udara. Beruntung tanpa kertas petunjuk itu, Hekap berhasil mengendalikan Toothless.
Singkat cerita, Hekap yang sedang bersantai, ia dikagetkan dengan kehadiran ayahnya. Ia merasa bangga kepada anaknya, yang ia kira selama ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun memberi pelindung kepala kepada Hekap. Ia harap pelindung itu bisa berada padanya setiap saat. Keesokan hari, di ujian pelatihan naga, lagi-lagi Hekap menaklukkan naga yang membuat Astrid muak. Dan Hekap terpilih menjadi pembunuh naga yang terbaik dalam ujian ini. Karena ujian sudah selesai, Hekap berniat menemui Toothless. Tanpa sepengetahuan, Astrid mengikutinya. My thoughts exactly. What do you, Trainer, you dressed up in this? Tiba-tiba Toothless muncul di hadapan mereka, yang membuat Astrid ingin melawannya. Untung Hekap menghentikannya. Hekap meyakinkan Astrid ia tak sebahaya yang ia pikirkan. Karena Astrid lari, ia dan Toothless membawanya, meminta untuk tidak memberitahu seluruh desa, dan membawanya terbang bersama. Tiba-tiba Toothless membawa mereka ke kerumunan naga, dan juga ia membawa mereka ke sarang naga. Saat di dalam, naga-naga tersebut memberikan makan yang mereka dapat kepada tuan mereka. Karena tidak ingin menjadi santapan naga yang berukuran besar, mereka semua terbang lari berhamburan. Setelah kejadian yang mereka lihat, Astrid menyadari bahwa naga yang selama ini mereka kira hanyalah pekerja yang dikendalikan sang Alpha. Ia pun ingin memberitahu Stuik, namun dihalang oleh Hekap. Belum saatnya untuk memberitahu ayahnya. Ia juga pasti akan membunuh Toothless. Singkat cerita, keesokan hari, karena ujian sebelumnya yang dimenangkan Hekap, ia terpilih melawan naga yang dihadiri semua penduduk dan juga ayahnya. Di sini Hekap mengendalikan naga dengan caranya sendiri dan memberitahu semua orang untuk melihat apa yang ia lakukan. Mereka para naga bukan seperti yang kita kira. Stuik yang melihat apa yang dilakukan anaknya, membuat naga yang dikendalikan Hekap menyerangnya. You army is not what we think they are. Stop! Dari kejauhan, Toothless merasakan Hekap dalam bahaya. Ia sekuat tenaga berniat pergi membantunya. Bangsa Viking yang melihat Night Fury di hadapan mereka pun bergegas menangkapnya. Hekap yang melihat Toothless ingin menyakiti ayahnya, ia mencoba menghentikannya dan membuat Toothless tertangkap. Hekap yang memohon untuk meminta ayahnya tidak menyakiti naga itu. Stuik yang melihat anaknya yang mengkhawatirkan naga padahal mereka membunuh ibunya dan membunuh ratusan warga. Lalu Hekap memberitahu ayahnya mereka hanya membela diri dan kenapa mereka mengambil hewan ternak jika para naga tidak membawa cukup makanan. Mereka lah yang akan dimakan oleh naga yang begitu besar karena ia melihat dengan matanya sendiri saat disarang naga. Stuik yang mendengar ucapan anaknya soal sarang naga, ia pergi bergegas membawa Toothless dan para Viking. Di pelabuhan kita diperlihatkan Toothless yang akan dibawa untuk menunjukkan sarang naga. Next sail for Helheim's Gate! Hekap senang sendiri lalu dihampiri oleh Astrid untuk meyakinkan Hekap bahwa ialah yang akan membuat perubahan itu. Lalu Hekap mengajak seluruh temannya untuk mengajarkannya menjinakkan naga. It's okay. Huh? Where are you going? Di sisi lain, Stuik dan para Viking sudah tiba di sarang naga. Lalu ia menyuruh pasukannya untuk mempersiapkan meriam yang akan digunakan melawan naga. Right now! What the hell?
naga yang keluar berhamburan dan bangsa Viking yang bersorak gembira karena telah mengusir para naga dari sarangnya. Tapi tiba-tiba naga yang berukuran besar keluar, dan betapa kagetnya mereka hingga mereka semua lari berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka. Naga itu juga menghancurkan kapal mereka. Tak lama kemudian bala bantuan datang, yaitu Hekap dan yang lain. Kali ini Astrid dan kawan-kawannya menyerang sang Alpha, sedangkan Hekap membantu melepaskan Toothless. Sialnya, kapal mereka terjungkal dan Hekap dan Toothless pun tenggelam. Di sini Stoik menyelamatkan mereka berdua. Kemudian ayah mengatakan kepada Hekap, ia bangga mempunyai anak sepertinya. Dan akhirnya mereka bersama-sama melawan naga itu. Lalu terlihat Astrid yang ingin ditelan oleh naga itu beruntung diselamatkan Hekap dan Toothless. Di sini mereka menggiring sang Alpha terbang ke langit. Mereka berdua berhasil menyerang naga itu, tapi sayap buatan Toothless ikut terbakar. Walaupun sudah terbakar, mereka tak menyerah sampai akhirnya berhasil menembakkan gas di mulut sang naga. Namun sialnya Hekap terjatuh. Ayah langsung menghampiri Hekap walaupun debu di mana-mana. Ia mengira anaknya sudah mati. Ternyata Toothless berhasil melindungi Hekap dan beruntung Hekap masih hidup. Singkat cerita, Hekap yang pingsan sudah terbangun. Ia pun kaget karena Toothless ada di rumahnya. Namun karena pertarungan sebelumnya, Hekap harus kehilangan satu kakinya walaupun kakinya sudah diganti dengan kaki buatan. Akhirnya ia pun melihat desanya sudah jauh berbeda karena naga dan manusia bisa hidup berdampingan. This is Earth. Crazier to say. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.